Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila, NIM 210207123, kelas Psikologi C. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran yang telah saya baca, yang telah saya pembelajari untuk tugas UAS mata kuliah Psikologi Agama. Di sini saya akan mengambil materi mengenai dasar-dasar psikologis kehidupan beragama. Jadi seperti kata Karel Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan, agama merupakan fenomena yang universal. Siapapun dan dimanapun agama itu menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau mau ditelusuri lebih jauh juga, perbincangan soal agama secara umum itu perbincangan yang bisa dilakukan tanpa mengenal batas seperti waktu, tempat, situasi, dan kondisi. Dalam perjalanannya, seiring berjalannya waktu, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat secara langsung itu mengubah orientasi dan makna agama. Namun demikian, perubahan semacam ini pun tidak sampai pada menghilangkan eksistensi agama, maka kajian tentang agama akan selalu berkembang dan menunjukkan konsistensinya menjadi hal yang penting, apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman sekarang. Sifat agama yang universal ini dalam masyarakat memberikan ruang tersendiri bagi kajian masyarakat secara utuh, sebab melihat agama sebagai faktor kajian dalam masyarakat adalah suatu metode yang melengkapi kajian-kajian tersebut. Sebaliknya, kajian atau penelitian yang berkaitan dengan masyarakat akan terlihat kurang utuh gitu apabila tanpa melibatkan faktor agama. Agama sebagai konsep berjalan terus-menerus mengikuti pemahaman manusia atas ajaran itu sendiri dan berfungsi menghidupi kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia itu akan kehilangan unsur utama dalam jati dirinya yang penuh dengan kemisteriusan. Mengenal agama adalah laku mengenal siapa diri kita. Dengan mendalam dan menafsirkan berbagai hal yang Tuhan senantiasa curahkan melalui ciptaannya di dunia. Jadi psikologi dalam bingkai masyarakat lebih dalam akan berbicara tentang apa yang menjadi gejala kejiwaan. Faktor apa yang bakal mempengaruhi berlaku seutuhnya sesuatu, atau apa yang dapat didapati berdasarkan pengalaman empirik. Sedangkan agama dalam memandang masyarakat lebih bersifat ilahiyah, yaitu ketuhanan atau transenden. Agama melihat bahwa setiap fenomena yang ada di masyarakat adalah fenomena yang didasari adanya unsur ketuhanan. Agama juga memberikan pengertian bahwa setiap pelaku dan kerja kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai bentuk kepercayaan terhadap suatu agama tersebut. Jadi lebih lanjut, psikologi adalah seperangkat cabang ilmu yang konsentrasinya itu hadir pada kajian seperti gejala-gejala kejiwaan gitu ya, dan tingkah laku dalam kenyataan. Dalam di sini juga perilaku itu objek, jadi melalui tingkah laku nyata dapat diobservasi secara langsung dan non-abstrak. Oleh karena itu, ilmu tentang psikologi itu merupakan bentuk kajian yang bersifat objektif empiris. Jadi dimensi agama itu bisa disebut mengakui bahwa setiap yang terjadi di masyarakat dan kehidupan adalah soal sejauh mana peran dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang terikat dengan norma agama untuk menjalankannya. Berbagai hal menjadi laku dan kerja manusia. Di setiap akhir, ujung-ujungnya pada perhitungan-perhitungan non-material yang berdasarkan petunjuk beberapa kitab suci. Jadi psikologi agama itu merupakan panduan dari dua dasar kata yang memiliki arti tersendiri. Psikologi itu mengandung arti studi yang berfokus dengan kejiwaan pada manusia, yaitu psikologi sebagai kajian yang ilmiah memiliki sifat dasar teori empiris dan sistematis. Berbeda dengan agama. Agama justru lebih condong pada fenomena, cara-cara bertingkah laku, perasaan yang dilandasi dengan keyakinan. Agama merupakan sekumpulan nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Jadi pengaruh
yang didapati atas hadirnya agama pada perilaku manusia tentu sangat signifikan. Cara berpikir, bersifat, berekspresi, serta bertingkah laku seorang individu itu tidak dapat mampu dipisahkan dari unsur keyakinannya. Dan agama menjadi keyakinan yang sangat diamini. Lebih jauh dalam unsur kelompok pun demikian. Agama menjadi konstruk kepribadian individu dan kelompok dalam menjalani berbagai aktivitas dalam kehidupan kita. Jadi psikologi agama dasar-dasarnya itu yang bersangkutan dengan kehidupan psikologis kita sebagai perangkat keilmuan sejalan dengan ruang lingkup. Pembahasannya mampu memberi sumbangsi dalam ikut serta menyelesaikan persoalan kehidupan manusia yang semakin kompleks gitu ya, khususnya kaitannya dengan agama dan pahamnya yang dianut dengan keyakinan. Selain itu, rasa keagamaan yang tumbuh dan berkembang pada setiap insan pribadi juga dalam tingkat usia tertentu. Jadi bagaimana perasaan keagamaan itu berpengaruh dalam ketentraman batin manusia atau konflik yang terjadi dalam diri seseorang, yang membuat taat menjalankan ajaran agama atau sebaliknya. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.